Untuk mengawali perkuliahan pada siang hari ini, mari kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Suasana hujan atau masih terang, bahkan ada mungkin yang mendung? Mendung, Pak. Mendung, Pak. Panas, Pak. Ya. Alhamdulillah ya, masih ini berarti bervariasi ya. Ya, kemarin sudah hujan ya, mudah-mudahan hujannya membawa barokah ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan yang lalu yang saya share melalui video asinkron, bahwasannya kita sudah membahas tentang ukuran gejala memusat, terutama min, median, dan modus. Intinya bahwa ketika data yang disajikan gitu, itu penyebarannya berdistribusi normal, kemudian cenderung kurvanya simetris, maka antara min, median, dan modus sangat dimungkinkan berada pada angka yang sama. Ya. Jadi pada angka yang sama. Itu kalau datanya normal, ya, bersifat simetris. Gitu. Tetapi kalau tidak normal, maka bisa jadi antara min, median, dan modus sangat berbeda. Yang paling mudah ketika itu bersifat sederhana, data tunggal, maka untuk mencari modus adalah yang mempunyai frekuensi terbanyak. Ya. Dalam suatu distribusi, frekuensi terbanyak itulah modus. Tetapi kalau min, perlu kita ketahui, min tetap harus menghitung ya jumlah seluruhnya, ya, jumlah keseluruhan dari variabel, total variabel, kemudian dibagi banyaknya variabel itu sendiri. Nah, dan itu sangat tergantung dari nilai ekstrimnya. Kemarin sudah saya sampaikan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ketika kita menghitung median, ya, yaitu rata-rata letak, yaitu suatu angka skor yang membagi satu distribusi menjadi dua bagian sama besar. Maka angka ataupun skor yang ada itu berarti berada di tengah-tengah suatu distribusi. Bisa jadi angka itu adalah angka yang sudah ada di dalam distribusi itu, tetapi bisa jadi angka itu adalah angka baru yang menggunakan desimal, gitu, karena memang tidak ada di dalam angka-angka yang sudah ada. Nah, itu sangat tergantung dari hasil pencarian kita. Dan masing-masing dapat kita lakukan dengan dua rumus ya. Rumus panjang dan rumus pendek gitu ya. Kalau yang min median itu menggunakan batas bawah dan batas atas gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Demikian pula ketika kita menggunakan modus ya, itu ada batas atas dan batas bawah. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada siang hari ini kita akan masih melanjutkan materi kita tentang ukuran gejala memusat, yaitu tentang kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil itu suatu skor atau angka yang membagi menjadi 4 besar ya. Jadi 4 distribusi. Kalau median itu 2 bagian sama besar, maka kalau kuartil itu adalah 4 bagian sama besar. Nah, demikian pula nanti ketika kita membahas tentang
kuartil ini, maka dasarnya itu sama dengan ketika kita membahas tentang median. Kalau median berarti hanya satu, maka kalau kuartil berarti ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Karena menjadi 4 bagian kan, berarti ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat, kita akan lihat seperti apa sih kuartil itu. Kita akan coba tampilkan materi kita tentang kuartil. Kita lihat pengertiannya. Sebagaimana tadi di pengantar bahwa pembahasan tentang kuartil sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan pembahasan tentang median. Kalau median membicarakan posisi pembagian 2 sama banyak, maka kuartil berbicara tentang 4 bagian sama banyak. Desil membicarakan 10 bagian sama banyak, dan persentil membicarakan 100 bagian sama banyak. Kuartil adalah sekumpulan distribusi data yang dibagi 4 bagian sama besar. Kuartil dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kuartil pertama atau K1. Ada yang menggunakan K, ada yang menggunakan Qof, ya. Q1 itu. Q2 atau K2, dan kuartil ketiga K3. Kuartil pertama atau K1 adalah satu nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bawah distribusi dan 75% di atas distribusi. Kuartil kedua adalah satu nilai dalam distribusi yang membagi 50% frekuensi di bagian bawah distribusi dan 50% di atas distribusi. Nah, untuk kuartil kedua, ketika itu datanya normal, maka ketika itu dihitung, maka kuartil kedua dengan median, insya Allah nanti hasilnya akan sama. Kalau datanya distribusinya itu normal, ya. Kurvanya simetris, pasti angkanya sama. Kemudian kuartil ketiga adalah suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bawah distribusi dan 25% di bagian atas distribusi. Nah, ini penjelasannya. Kemudian cara menghitung kuartil. Kuartil 1, 2, dan 3 data tunggal dengan cara mengurutkan semua data dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi ini kalau mau menghitung kuartil untuk data tunggal, rumusnya adalah KN. N itu menunjukkan kuartil keberapa. Berarti kalau kuartil ke-1 ya berarti K1. N itu menunjukkan adalah kuartil keberapanya. Nah, jadi KN berarti kalau umpamanya 1 berarti 1/4 kali N plus 1. Itu cara menghitungnya. Contoh kalau ada nilai, ya 7 nilai, 8, 4, 10, 2, 12, 5, 4, maka diurutkan dulu. Ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. 2, 4, 4, 5, 8, 10, 12. Nah, kita lihat. K1. Ya, jadi K1 berarti 1/4 kali N plus 1. 1/4, N-nya berapa? 7 ya. 7 plus 1 berarti 1/4 kali 8 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, jadi posisi kuartil pertama itu di angka 4. Kenapa kok angkanya 4? Ya karena itu pada urutan kedua. Kan disebutkan di situ 2 itu adalah urutnya, urutan kedua. Kan ada 7 nilai ya. Jadi urutan kedua berarti 4.
letak kuartil pertamanya di angka 4. Kemudian K2 yaitu 2/4 kali N plus 1. 2/4 kali 7 plus 1 sama dengan 2/4 kali 8. Sama dengan 8 kali 2 dibagi 4. Sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti kuartil kedua terletak pada angka yang berada di urutan keempat. Ya, kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti ada di angka 5. Kemudian kuartil ketiga, yaitu 3/4 kali N plus 1. 3/4 kali 7 plus 1, sama dengan 3/4, sama dengan 3 kali 8 dibagi 4. 24 dibagi 4, sama dengan 6. Berarti kuartil ketiga itu ada di urutan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pada angka 10. Nah, itu cara menghitung kuartil untuk data tunggal ya. Jadi relatif mudah. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu data tunggal kalau frekuensi yang sederhana. Nah, kalau data tunggal frekuensi lebih dari 1, maka rumus yang bisa kita pakai adalah sebagai berikutnya. K1 sama dengan BB. BB itu apa? Kemarin sudah kita pelajari, BB adalah batas bawah. Atau sering disebut juga dengan lower limits. Ya. Lower limits. Jadi BB plus 1/4 N dikurangi FKB dibagi FD. Ya. K2 BB plus 2/4 N dikurangi FKB dibagi FD. K3 sama dengan BB plus 3/4 N dikurangi FKB dibagi FD. Nah, itu kalau data tunggal. Nah, kalau data kelompokan bagaimana? Hampir sama rumusnya, tinggal dikalikan dengan I. I itu adalah interval. Paham tuh? Insya Allah ya. Ya, relatif mudah ya, relatif mudah. Nah, ini contohnya seperti ini. Sekarang kita lihat, jika kita mempunyai data sebagaimana di dalam tabel, kita lihat variabelnya apa di sini? Variabelnya adalah nilai. Ya, variabelnya nilai. Ya, diberi lambang X karena ini data tunggal ya, data tunggal. Kita urutkan dulu ya dari skor yang tertinggi 46, 45, 44 sampai yang terendah 35. Nah, jumlah respondennya berapa atau jumlah subjeknya berapa? 60 ya, number of cases ya. Jumlah frekuensi itu menunjukkan jumlah subjeknya, yaitu 60. Sekarang kita lihat bagaimana kita untuk mencari K1. Nah, K1 adalah 1/4 kali N. Berarti 1/4 kali 60. Ya, 1/4 kali 60. Nah, ini. Kita lihat di sini. 1/4 kali 60. Nah, 1/4 kali 60 sama dengan 15. Ya, ada nggak di sini 15? Kalau diakumulasikannya 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12 tambah 6, 18 tambah 12, 30 tambah 10, 40, 40 tambah 8, 48, 48 tambah 5, 53 tambah 3, 56 tambah 2, 58 tambah 2, 6, 60. Jadi kita harus hitung dulu akumulasinya. Nah, kita tahu tadi berapa? K1 kuartil pertama itu terletak pada angka 15. Nah, di sini nggak ada angka 15. Oleh karena itu, angka 15 itu terakumulasi pada angka 18. Artinya kalau di sini yang ada 18, berarti 15 masuk di dalam. Bisa dimengerti ya? Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua. Nah, kalau kedua, 2/4 kali 60.
sama dengan setengah kali 60. Setengahnya 60 berapa? 30. Ya. 30. Nah, 30 kebetulan di sini ada, ya otomatis di sini letaknya K2. Nah, letaknya K2 di sini. Kemudian yang ketiga, K3. 3/4 kali 60. Ya, 3 kali 60 berapa? 180. Ya. 180 dibagi 3, dibagi 4 sama dengan 45. Nah, di sini nggak ada angka 45. Adanya 40 dan 48. Nah, kalau 45 berarti 40 kurang. Oleh karena itu 45 itu terakumulasi dari 48. Jadi 48 ini sudah terkandung di dalamnya 45 sehingga kita posisikan letak dari kuartil ketiga itu ada di angka 48. Ya, kumulatif 48. Nah, kita tahu di sini FD itu apa tadi? FD adalah frekuensi asli, ya. FD itu frekuensi asli. Ini adalah posisinya. Berarti kalau di sini 42, kalau kita menggunakan BB berarti berapa BB-nya? Batas bawah dari 42 berapa? Halo? Batas bawah dari 42 adalah 40. 41,5. Halo. 41,5. 41,5. Good. Kemudian kalau batas bawah dari 40? 39,5. 39,5. Berarti kalau di sini skornya 39, batas bawahnya adalah 38,5. 38,5. Oke, good. Ya. Karena yang kita butuhkan itu hanya N, gitu. N, terus kemudian posisi K1, K2, K3, dan juga FD, maka kita bisa menghitung berapa masing-masing nanti ya, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiganya. Nah, kita langsung bisa jawab sebagai berikut. K1. K1 berarti tadi pada skor berapa? Pada skor 39, berarti BB-nya adalah 38,5. 15 adalah apa? Kuartil 1. Kuartil 1 ya. K1 dikurangi 12. 12 itu adalah apa? Frekuensi Kedua. FKB. Jadi di sini FKB frekuensi kumulatif di bawah ya. Di bawah apa? Skor yang mengandung yang mengandung apa? Kuartil 1. Nah, jadi seperti ini. Kuartil bawah atau kuartil 1? Ya, jadi kan di bawah kan? Nah, ini. Ya. Kan adanya di sini. Nah, berarti yang FKB yang di bawahnya kan 12. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, sama dengan berapa? 3/6. 3/6 kan sama dengan setengahnya. 38,5 ditambah setengah. Berarti kuartil 1 ada di angka 39. Nah, sekarang yang kedua, K2. K2 tadi pada posisi berapa skornya? Di sini adalah 40. Berarti BB-nya adalah 39,5. Berarti berapa FKB-nya? FKB-nya 30. 18. Good. Artinya yang di bawahnya. Ya, 18 kan posisinya di sini kan K2. Berarti frekuensi kumulatif di bawah. Ya. Di bawah skor yang mengandung kuartil kedua adalah 18. Kita lihat di sini. Nah, 30 dikurangi 18 dibagi 12 sama dengan 39,5 ditambah 12/12. 12/12 sama dengan 1. Ya, oleh karena itu 39,5 plus 1 sama dengan 40,5. Kemudian yang kuartil ketiga posisinya ada di mana? Kita lihat di sini. Berarti DP dari 42 adalah 41,5.
Nah, berapa FKB-nya? 40. 40. Good. Ya, berarti sekarang sudah paham semuanya. Nah, frekuensi aslinya 8. Frekuensi aslinya 8. 8. Terus berapa? Di sini K3-nya? Nah, 45 di sini ya. Nah, 5. kita lihat di sini. Di sini. Kan rumus aslinya seperti apa? Nah, ini rumus aslinya. Rumus aslinya ya. Gitu. Baik. Ini rumus aslinya. 3/4 N itu kan 45 gitu ya. Nah, jadi bisa kita hitung 45 dikurangi 40 dibagi 8 ya. 41,5 ditambah 5/8 ya. 41,5 ditambah 0,625 sehingga totalnya adalah 42,125. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, belum tentu angkanya ini merupakan angka bulat, tetapi ada desimal-desimal. Sehingga di sini bisa dikatakan adalah angka baru, karena angka-angka aslinya adalah bulat semuanya. Jadi yang di sini termasuk bilangan bulat hanya kuartil pertama. Kuartil kedua itu ada di 40,5, kuartil ketiga di 42,125. Jadi kalau kita lihat tadi posisinya di sini ya, kira-kira ya kuartil pertama kan betul ya di sini akhirnya. Nah, 42 juga di sini. Nah, ini hasil akhirnya ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau cara untuk data tunggal ya, data tunggal yang frekuensinya lebih dari 1. Nah, sekarang kalau datanya adalah data yang bersifat kelompok ya, data kelompok, maka tinggal dikalikan dengan I ya, tinggal dikalikan dengan I, interval gitu, dikalikan dengan intervalnya. Caranya tinggal dikalikan dengan intervalnya, pasti nanti akan ketemu. Nah, kegunaan kuartil itu untuk apa? Jadi kegunaan kuartil adalah untuk mengetahui normal atau tidaknya, atau simetris atau tidaknya suatu kurva. Nah, gitu. Jika K3 dikurangi K2 sama dengan K2 dikurangi K1, maka kurvanya normal. Jika K3 dikurangi K2 lebih besar ya, lebih besar dari K2 dikurangi K1, maka kurvanya miring ke kiri atau sering disebut dengan juling positif. Miring ke kiri. Nah, miring ke kiri itu berarti juling positif ya. Jika K3 dikurangi K2 lebih kecil dari K2 dikurangi K1, maka kurvanya miring ke kanan atau sering disebut dengan juling negatif. Ya. Itu tentang kegunaan ya, jadi kegunaan. Oke. Nah, sekarang bisa kita lihat. Nah, itu kegunaan kuartil. Jadi kegunaan kuartil tadi untuk apa? Mengetahui simetris tidaknya kurva, Pak. Bagus ya, untuk mengetahui simetris atau tidaknya suatu kurva. Untuk mengetahui normal atau tidak normalnya satu distribusi, gitu ya. Jadi itu kegunaannya. Baik, saya share screen lagi sekali lagi untuk contoh ya. Jadi untuk contoh bagaimana kita menghitung ya, menghitung. Nah ini kita menghitung kuartil untuk cara yang kedua. Untuk data kelompok ya, data kelompokan. Jadi secara prinsip tadi sudah saya sampaikan sama dengan data tunggal, frekuensi lebih dari 1. Hanya saja untuk data kelompokan itu dikalikan dengan I. Ya. Sedangkan BB itu mengikuti bilangan dasar intervalnya. Jadi bilangan dasar intervalnya nantilah yang perlu kita acu. Sebagai contoh umpamanya di sini.
menghitung kuartil nilai UAS statistika 70 mahasiswa. Sekarang nggak ada 70 ya, 45 ya. 45 mahasiswa. Nah, berarti untuk menghitung maka kita harus mengetahui posisi K1, K2, K3. Yang kita perlukan apa di sini? Dari tabel ini apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah frekuensi kumulatif. Jadi dari mana? Dari bawah ya. Iya. Ya, 2 ditambah berarti di sini 2 ditambah 4 6 tambah 8 14 tambah 10 24 tambah 17 41 tambah ini 12 53 tambah 10 63 tambah 5 68 tambah 2 70. Nah, kalau sudah sama jumlah N-nya, number of cases-nya atau jumlah subjeknya, berarti kita aman gitu. Tapi kalau kumulatifnya kok beda, nah berarti ada salah menghitung. Gitu ya. Nah, ini dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat di sini berapa K1? K1 seperempat kali 70. Ya, seperempat kali 70. Nah, posisinya di mana berarti? Nah, seperempat kali 70 berapa hasilnya? 17,5. 17,5 itu di mana? Di sini. K1 ya, di sini ya. Nah, di sini. Nah, pada interval 45 sampai 49. Kenapa kok di akumulasi 24? Kenapa kok tidak 14? Kalau 14 kurang dari 17,5. Oke, very good. Ya, jadi berarti ini harus terakumulasi ya, masuk dalam hitungan. Kalau 24 otomatis 17,5 masuk di dalam. Oke, sekarang yang kedua. K2 2/4 kali 70 sama dengan setengah kali 70 ya. 70 kali setengah berarti 35. Jadi 35 masuk dalam akumulasi 41. Jadi berarti posisi K1 ada di interval 50 sampai 54. Kemudian yang ketiga K3 3/4 kali 70 sama dengan 52,5. Berarti ada di interval akumulasi berapa? 53. Ini K3, posisi K3. Ada di interval 55 sampai 59. Berarti untuk K3 berapa BB-nya? K3 itu K3 BB-nya berapa? K3 4,5. 52,5. 2,5. K3 BB-nya ada di berapa? Atas bawah. Batas bawahnya berarti 5. 54,5. Nah, 54,5 sudah ada di sini. Yang K2? Yang K2 berarti 49,5. 49,5. K3? K1 4,5. Ya, ini kan tinggal disubstitusikan ke rumus ya. Nah, kita lihat di sekarang. Berarti tadi berapa? Setengah N ya, setengah N dikurangi ini ya, FKB dibagi FD. Nah, sekarang berapa setengah seperempat N-nya berarti 17,5 ini sudah ada kan? Tinggal kita masukkan di sini. Dikalikan 5 nanti ya. Jadi totalnya nanti menjadi 46,25. Ini sudah langsung kita hitung instan gitu ya. Sebenarnya kalau diproses panjangnya nanti, tapi ini kita langsung hasilnya saja. Nah, sekarang kita lihat K1 benar nggak ada di interval ini? Benar. Benar ya? Benar, Pak. Berarti ada di dalam interval 45 sampai 49. 46,25 itu ada di dalamnya sini.
Berarti betul ya. Nah, sekarang yang kedua, kuartil kedua. 49,5 ditambah setengah ya. 2/4 N ya. Jadi sama dengan setengah N ya, gitu ya. Sama dengan 35 dikurangi 24 dibagi 17 kali 5 sama dengan 52,74. 52,74. Benar nggak ada di posisi ini? Benar. Betul ya, betul gitu ya. Ada di posisi ini. Kemudian K3 54 ya, karena di sini intervalnya. Nah, ini berarti BB-nya adalah 54,5 sama dengan ini interval dasar terbawah ya, angka pada interval terbawah dikurangi 0,5. Supaya kita bisa ketahui yaitu posisinya adalah 54,5 ditambah 52,5 dikurangi 41 dibagi 12 kali 5. Nah, frekuensi aslinya kan 12 di sini. Nah, sama dengan 59,25. Betul nggak ada di posisi ini? Betul ya? Ya, meskipun lebih dikit tapi kan ada di sini. Kalau di sini kan 60. Nah, 60. ini belum masuk di sini tapi masih ada di sekitaran ini. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu cara menghitung kuartil untuk data kelompok ya. Data kelompokan berarti apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah bilangan dasar intervalnya gitu ya. Nanti bilangan dasar intervalnya itu kita kurangi 0,5. Ya, jadi seperti itu untuk angka pertamanya. Sedangkan untuk apa? Yang kedua kita perlukan adalah frekuensi kumulatif. Ya. Mungkin nggak kalau kita menggunakan FKA? Frekuensi. Pertanyaan saya, mungkin nggak? Mungkin sama ya, FKA. Kita menggunakan FKA di sini. Berarti kalau kita menggunakan FKA, berarti nanti intervalnya gimana? Batasnya pakai batas bawah atau batas atas? Batas atas. Batas atas. Berarti nanti yang K3 adalah 59,5. Di sini 54,5. Dibandingkan K1 49,5. Ya, caranya seperti itu. Tapi nanti rumusnya menyesuaikan ya. Rumusnya bukan BB. Jadi nanti BB dikurangi BA ya. BA dikurangi berapa? 1/4 N dikurangi ya, dikurangi FKA dibagi FD kali I. Nah, jadi itu rumusnya ya. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah cara menghitung kuartil ya, kuartil untuk data tunggal maupun data kelompokan. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung desil, kira-kira sama nggak prinsipnya dengan ketika kita menghitung kuartil? Sama ya. Kalau desil itu berarti berapa? Desil itu 10 ya, berarti satu distribusi yang di situ nanti dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Kalau persentil berapa? 100. Nah, berarti nanti kalau yang desil itu berarti ada D berapa? Berapa D? Kalau kuartil itu 4 bagian sama besar, berarti ada K1, K2, K3. Kalau desil berarti nanti ada berapa? D1 sampai D berapa? D2. D1 sampai D9. Kan 10 sama besar. Itu sama besarnya. Ya, kalau cuma D2 berapa? 1. Nah, kalau cuma D2 berarti hanya 2 bagian kan? Gitu ya. Nah, berarti kalau persentil berarti ada P1 sampai P berapa? P99.
Ya, meskipun jawabannya ragu, tapi betul, yaitu sampai P99. 99. Iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi kalau persentil berarti nanti ada P1. P1 berarti berapa? 1/100 gitu ya. 1/100 kali N-nya, nanti N-nya terserah berapa gitu ya. Tergantung subjek yang dianalisis nanti berapa. Nah, persentilnya nanti akan kelihatan berapa. Berarti kita butuh FKB enggak di situ? Tetap ya, FKB, FKA gitu. Itu kalau FKA nggak usah lah, salah satu saja. FKB, frekuensi kumulatif ya. Yaitu frekuensi yang dijumlahkan dari bawah ke atas gitu, FKB. Nah, itu cara menghitung. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini cara manual. Insya Allah minggu depan kita akan coba ya. Kita akan coba. Oh, minggu depan libur nggak kita nih? Libur ada, Pak. Pak. Libur Pak. Libur ya. Katanya cuti bersama Pak. Ya, cuti bersama. Kalau begitu asinkron aja ya. Nanti tak kasih ini aja ya. Ya Pak. Ya, nanti tak kasih video tutorialnya. Bagaimana cara mencari kuartil, desil, dan persentil untuk menggunakan aplikasi SPS. Seperti itu. Nanti kan bisa, kalau itu mau dibuka di mana-mana bisa gitu ya. Yang penting ada paketan dan ada jaringan, sambil penjenengan pergi ke mall pun bisa gitu ya. Mau sambil ngaji pun bisa gitu ya. Kalau bentuknya video yang nanti sudah di-linkkan ke YouTube kan jauh lebih fleksibel gitu ya. Nah, hari ini kita coba tampilkan secara manual gitu ya, secara manual. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Pak, Ya, mangga. masih nggak ngerti yang sentil-mentil itu. Bagaimana? Masih nggak ngerti yang sentil-mentil. Ya, Yang sentil, yang tadi habis Bapak jelasin kuartil kan Bapak jelasin sentil, mentil. desil Nah, itu ya. nggak ngerti. Desil ya. Oh, desil. Iya, salah. Ya, desil dan persentil. Baik, saya ulang lagi. Desil dan persentil. Jadi sebenarnya langkah ya, cara kerja yang kita gunakan untuk menghitung median, kemudian kuartil, kemudian desil dan persentil itu relatif sama ya. Jadi cara kerjanya mirip. Hanya saja kalau median itu membagi dua sama besar satu distribusi. Tapi kalau kuartil itu berarti membagi 4 besar sama 4 bagian sama besar. Berarti ada K1, K2, K3. Kalau desil berarti 10 bagian. Nah, kalau desil berarti ada K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 dan sudah. Nah, betul kan? Sudah selesai ya. Jadi hanya sampai K9. Bukan K. Sampai D9. Ya, ngikut aja padahal salah ya. Jadi kalau desil berarti sampai D9. Nah, ya, berarti nanti tinggal D1 berapa? Yaitu 1/10 gitu. Karena desil itu 10 kan? Ya. Berarti D2 berapa? 2/10. D3 3/10. D4 4/10. D5 5/10. D9 9/10. D10 ada nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Ya, oke ya, bagus. Ya, berarti nanti tinggal disesuaikan seperti itu. Nah, demikian pula untuk ini ya, ketika kita menghitung persentil. Persentil berarti ada P1, P2, P3, ya, P4, P5, P6 sampai P9.
99. Jadi nanti berapa P99? Berarti 99 per 100. Gitu. P1 berarti 1 per 100. P10, 10 per 100. Nah, nanti tinggal dikalikan seperti itu. Ya, jadi dikalikan N-nya. N-nya berapa ya? Tergantung. Mungkin N-nya 1000. Ya, berarti dikalikan 1000. Umpamanya P25. Ya, P25 berarti 25 per 100 kali 1000. Nah, nanti akan ketemu. 25 per 100 berapa? Seperempat ya. Seperempat kali 1000 berapa? 250. Nanti tinggal dilihat di situ berapa frekuensi kumulatifnya, berapa frekuensi aslinya gitu ya. Berarti kalau frekuensi kumulatif tidak ada di situ, berarti di bawahnya berarti kan kelihatan. Nah, kalau itu data kelompokan nanti tinggal dikalikan dengan I. Nah, tinggal dikalikan. Caranya seperti itu ya. Jadi secara umum prinsipnya sama. Makaten? Paham itu? Insya Allah. Insya Allah ya. Pahimna. Ya, alhamdulillah. Baik. Maka silahkan kalau ada lagi tentang manual ini. Kenapa manual ini saya sampaikan? Karena biar kita tahu cara menghitung manual kayak gitu. Nanti kalau pakai SPSS nggak perlu ada ngitung-ngitung kayak gini. Karena yang ngitung kayak gini itu sudah komputernya gitu ya. Jadi sudah sistemnya. Anda tinggal klik saja. Klik sama continue dan OK. Nah, kalau sudah OK nanti langsung muncul tampilan akhir ya. Jadi luarannya dalam bentuk tabel gitu. Wah, gampang. Anda tidak perlu pusing-pusing karena yang pusing-pusing nggak ada yang pusing gitu ya. Yang pusing itu nanti kalau laptopnya ngadat aja gitu ya. Jadi Oke, baik. Saya tanya, sudah menginstal semua SPSS-nya? Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Yang paling rendah berapa? Versinya ya Pak maksudnya. Versinya. Versi berapa yang paling rendah yang itunya? Ada versi 17? Saya pakai enggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin di kelas lain kemarin ada yang sempat punyanya versi 17 gitu. Pak, maksimal punya berapa, versi Pak? 17 gitu. Pas enggak apa-apa untuk latihan. Maksimalnya versi berapa sih, Pak? 25. Yang sekarang ini keluar kayaknya versi 25 ya. 25. 25. Kalau 25 Yang kayak kemarin itu tampilannya nanti aja. jadi untuk grafik ya, untuk charts itu nanti bisa berwarna-warni gitu. Tapi kalau yang versinya rendah, apalagi versi di bawah 17 itu biasanya hanya black and white saja gitu ya, hitam putih gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau itu bisa colors gitu ya, warna-warni gitu, ada magically new gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini untuk charts-nya gitu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi terkait dengan ukuran gejala memusat, yaitu yang membahas tentang kecenderungan suatu distribusi data itu cenderung berada pada titik tengah atau nilai yang ada di tengah-tengah dari suatu distribusi. Nah, demikian pula ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari tentang kemampuan ya, tentang kecerdasan gitu, antara yang super jenius dengan yang idiot gitu ya, dengan yang sedang gitu, lebih banyak yang sedang gitu. Yang idiot ada nggak di Indonesia? Ada ya, ya. Tapi bisa dihitung dengan jari kan gitu. Yang super jenius ada nggak? Ada, Ada. Pak. Gitu. Yang paling banyak yang mana? Yang biasa aja. Yang normal gitu ya. Nah, kita inilah mungkin masuk Jenius saya Pak, ya. jenius. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Tapi kalau masuk super jenius kayaknya tidak gitu. Super jenius hanya orang-orang tertentu ya. Orang-orang tertentu. Yang jelas keluarga Pak Habibie itu super jenius ya. Gus Dur itu termasuk di dalamnya gitu. Nah, ini yang paling penting kita mensyukuri ya, mensyukuri karunia dari
Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, dan kalau kita bisa menjadi orang yang pandai bersyukur, insyaallah Allah akan menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Amin. Amin. Amin, Pak. Baik, sekali lagi saya tanyakan, apakah ada yang mau merespon, bertanya? Dipersilakan. Kalau tidak ada, Belum ada, Pak. cukup ya. Nggak mau nanya, Triska. Oh, silakan Mas Faisal. Enggak, bukan saya, Pak. Triska itu kayaknya mau nanya itu, Pak. Nggak, Pak Triska ini semangat beliau ini ya, semangat. Jadi, Ya Allah. Iya Pak, semangat terus dia Pak. Gitu. Ini nampaknya Mas Faisal ini sudah pengen luring ya sebenarnya gitu ya. Tapi insya Allah di awal tahun ya, kemungkinan besar kita sudah bisa luring, meskipun masih separuh ya, dibatasi separuh gitu, 50%, gitu. Belum sampai 100%. Tapi kalau umpamanya pandemi ini sudah berakhir, ya bisa saja kita 100% gitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah segera cabut tahun ini dan di kehidupan yang lebih baik lagi dari yang sudah ada sekarang. Amin. Kalau tidak ada, maka hari ini saya cukupkan dulu. Insya Allah nanti saya sambung pada pertemuan berikutnya. Nanti asinkron saja. Nanti saya kasih video tutorialnya. Anda silakan mempelajari, silakan merespon, sehingga nanti kita bisa memperdalam materi kita. Mudah-mudahan nanti sampai setelah pertemuan berikut minggu depannya lagi nanti kita sudah masuk kepada topik yang terkait dengan deviasi gitu ya, tentang standar deviasi atau deviasi rata-rata terlebih dahulu gitu ya. Nah, saya kira untuk itu mari kita tutup, kita akhiri dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil. Ya. Terima kasih, saya close ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Halo, Pak.